Manga ini beneran lebih bagus daripada Dress Up Darling akhir-akhir ini. Well, pas aku bikin ini belum ada chapter ke-92 dan oh my god, ternyata Dress Up Darling masih belum wish. Tapi nggak ada orang yang baca, jadi underrated banget sekarang. Manga yang menceritakan tentang obsesi terhadap cosplay dan bagaimana manga merubah hidup. Aku merasa lucu banget, aku gak expect kalau beneran jadi bagus di arc-arc baru-baru ini. Aku berpikir ini cuma manga ecchi cheap romcom yang lebih, ternyata autor mungkin sadar di beberapa arc baru ini kalau ada potensi yang beliau bisa tulis di setting cerita begini dengan memanfaatkan resource karakter yang masih minim dengan nambahin karakter baru dengan background story yang ngenah banget semua story karakter. Setengah dimensional description, manga yang menceritakan si main protagonis yang menemukan cewek yang bisa mirip banget sama karakter kesukaannya, yaitu Liliel, yang cuma tertarik di manusia tuh di ini jatuh hati sama cosplay cewek 3D. Ya tipikal romcom harem ecchi yang seperti biasa di awal-awal arc, yang beneran ngehandalin fan service-nya daripada mendalami karakter. Ya aku cuma berpikir it's not hard buat baca ini, jadi ya aku lanjutin. Soalnya walaupun sampah tapi semuanya ini masih enjoyable karena artnya beneran bagus, jadi aku tertarik sama baca chapter selanjutnya. Oke, jadi turning point ada pas ada heroin keempat yang dimana di suatu story arc yang dimana mungkin top 5 arc yang really hit home for me. Jadi ceritanya tentang Arya yang tertarik sama cosplay karena his dad is mangaka, tapi cerai pas masa kecil dan lebih terburuknya manganya discontinue atau nggak dilanjutin lagi lah ya bahasanya. Dan Ariel ini pengen menemukan yang hilang dengan cosplay karakter di manga yang nggak lanjutin ini. Oke, aku nggak lanjutin, kalian bisa baca sendiri, but oh man, this arc beneran nunjukin the best out of this manga. Hal-hal yang kamu nggak pernah pikirkan itu ternyata beneran terjadi tanpa kamu sadari. Hal kayak orang itu mengubah hidup orang-orang ini beneran terjadi, dan it's really great. Mangaka ini bisa self-aware, ataupun ya mangaka ini sendiri mungkin beneran otakku berat, jadi ya paham apa yang kita rasakan juga. Kayak how ini manga ini beneran subjektif dan kalian nggak bisa ngebantah hal itu. Dan ada satu orang di sana yang beneran hidupnya terselamatkan karena karya seorang mangaka ini, dan bahkan seorang mangaka bisa ngebantah hal itu. Kayak mungkin mangaka berpikir bahwa karyanya ini sampah, tapi mereka gak sadar mereka menderita para yang membaca manga ini. Terus lanjut dalam berjuang hidup. It really feel like everything you felt all this time di-convey ke sebuah chapter, dan beberapa mangaka gak sadar dengan hal ini dengan membuat self-hatred kepada dirinya sendiri ataupun ke manganya. It really sad, keluarga mangaka ini terpecah karena self-hatred dari mangaka ini. Bahkan self-hatred ini ngebuat gak yakin apakah orang yang baca ini beneran hidupnya diubah ataupun bahkan suka dengan karyanya tersebut. But dengan menyadari bahwa well ada orang yang bahagia karena karyanya, itu beneran turning point kalau damn it really doesn't matter. Hatred orang lain itu gak seberapa kalau it really matters itu orang-orang yang aku bisa buat bahagia dan memberikan salah satu benda terbaik, yaitu thanks for being born. Sebagai terima kasih, mangaka ini bersyukur bahwa dia buat manga ini dan bisa ngelewatin self-hatred dan hatred tentang manga itu. I feel like this is genuinely so important to manga and myself. Karena anjir, ini final powerful banget di series manga ini. Kayak ngerubah persepsi aku tentang ini manga. Selain itu, ini manga juga mengajari kita sedikit tentang relationship. How it works, gimana kayak not every is the same, tapi pisahnya beneran nge-efek yang kalian lahir. Kayak hal ini beneran gak sesimpel doang, tapi ini manusia juga. The kid doesn't belong to the parent. Dan bahkan manga itu juga it's too separating. Kayak manga itu ya karya aja, bukan hal yang dimiliki mangakanya, jadi mereka gak bisa mengatur persepsi tentang bagaimana pembaca ini harus merasakan hal yang sama dengan persepsi mangaka ini. Apakah lagi kayak let the kid do their own thing, dan lihat chapter 61 after that mereka ngobrol lagi setelah sekian lama. Like let's go dog, you can do this, Aku gak tahu apa yang mangaka lain pikirkan, tapi kayak apakah mangaka ini tahu bahwa karyanya mereka ini beran mengubah hidup macam mereka. Kayak damn,
It's really how I feel tentang manga atau anime yang aku baca dulu. It's really change your life experience. Anime dan manga ini nemuin aku waktu terburuk. My life depend on it saat aku punya bad time in school. Kayak ada suatu hal yang membuat aku terus hidup karena ada band manga ini belum tamat. Kayak aku ngeliat suatu karya seorang bisa ngebuat orang berkumpul dan ngomongin tentang karya seorang mangaka itu. Itu refreshing banget. Orang-orang ini beran bahagia baca karya ini. Isn't it crazy? One manga could make entire community kayak di zaman digital yang semakin hari orang semakin individualis ini, tapi mereka berkumpul dan disatukan di satu interest yang sama. Hal yang kalian lakukan itu amazing. Kayak aku beran berterima kasih buat semua author manga dan anime yang sudah nemenin kehidupanku yang sebenarnya gak ada artinya ini, membuat ada sedikit arti untuk orang-orang lain. Ini video mungkin gak sampai ke mangaka ataupun animator yang ada di industri, tapi aku beneran berterima kasih dengan karya-karya kalian. It really changed my life for the better, for real. Ini manga membuat fire up korban api wibuku, jadi aku bakalan baca atau nonton manga dan anime yang aku mau tonton tadi siang.